Manusia tidak dibentuk dari kenyamanan. Ia dibentuk dari konflik, dari malam panjang tanpa pelita, dari jurang yang dalam dan sepi. Jika hidup terasa seperti luka yang tak kunjung sembuh, jangan salahkan dirimu. Barangkali, luka itu sedang mengajarimu sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh kemenangan. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Hidup adalah penderitaan. Bertahan hidup adalah menemukan makna di dalam penderitaan. Friedrich Nietzsche. Mereka yang tidak pernah runtuh, tidak pernah benar-benar melihat siapa dirinya. Kau baru mengenal wajahmu sendiri saat tak ada cermin, saat semua yang bisa kau tatap hanyalah kehampaan di dalam matamu sendiri. Kebangkitan bukan perbaikan. Banyak orang berpikir bangkit berarti kembali seperti dulu. Tidak. Bangkit adalah transformasi. Bangkit adalah menolak menjadi versi lama. Bangkit adalah pembakaran besar. Dan dari abunya, kau harus menciptakan bentuk yang sama sekali baru. Kau tak akan pernah utuh seperti sebelumnya. Tapi itu bukan tragedi. Itu adalah awal dari kelahiran dirimu yang sejati. He who has a why to live can bear almost anyhow. Ia yang memiliki alasan untuk hidup mampu menanggung hampir semua bentuk penderitaan. Friedrich Nietzsche. Kehendak. Kau bisa kehilangan arah, kehilangan uang, kehilangan orang-orang yang kau cintai. Tapi selama kau tidak kehilangan satu hal ini, kehendak, kau belum kalah. Kehendak untuk tetap hidup, kehendak untuk tetap bergerak meski tertatih, kehendak untuk mengatakan, aku belum selesai. Tentang jurang. Ada masa di mana hidupmu sunyi. Tak ada suara yang menenangkanmu, tak ada tangan yang menolongmu. Yang tersisa hanyalah napasmu dan jurang. And when you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. Dan ketika kau terlalu lama menatap ke dalam jurang, jurang itu pun menatap balik ke dalam dirimu. Dan saat jurang itu menatap balik, kau punya dua pilihan, hancur atau mulai bicara dengan dirimu sendiri. Monster dalam diri. Kita pikir musuh kita ada di luar, tapi musuh terbesar justru tersembunyi di dalam diri. Rasa takut, rasa minder, rasa ingin menyenangkan semua orang. He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster. Barang siapa melawan monster, hendaknya ia berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri. Dan jika kau tak waspada, kau akan menjadi apa yang dulu kau benci. Pembohong, pengecut, pembenci hidup. Proses pembakaran diri. Kebangkitan sejati bukan terjadi dalam sorak, tapi dalam diam. Ketika kau diam-diam menolak mati, ketika kau bangun pagi dan berkata, aku akan mencoba lagi. Meski semalam kau menangis, meski hatimu hancur, meski dunia tak berubah. Invisible threads are the strongest ties. Ikatan yang tak terlihat adalah ikatan yang paling kuat. Friedrich Nietzsche. Dan salah satu ikatan itu adalah tekadmu, yang tak terlihat oleh siapapun, tapi lebih keras dari batu manapun. Chaos dan kelahiran diri baru. Orang menghindari kekacauan, tapi kekacauan di dalam dirimu itu suci. Karena dari sana sesuatu lahir. One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star. Seseorang harus masih menyimpan kekacauan dalam dirinya untuk bisa melahirkan bintang yang menari. Jangan buru-buru menata hidupmu. Biarkan kekacauan itu berbicara. Dengarkan, tulis,
rasakan. Dan dari sana, bentuklah sesuatu. Entah puisi, lukisan, bisnis, atau hidup baru. Penolakan dunia lama. Dunia tak akan selalu memahami. Dunia akan memintamu kembali seperti semula. Tersenyum, bekerja, bersikap sopan. Tapi kau tahu, kau bukan lagi orang yang sama. Kau sudah melihat sesuatu yang mereka belum lihat. Ke dalam jurang, ke dalam luka. Dan karena itu, kau tak bisa pura-pura kembali. Kau hanya bisa melangkah ke depan. Dengan bentuk yang berbeda, dengan wajah yang mungkin asing, tapi jujur. Sendiri. Become who you are. Jadilah dirimu sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi untuk jadi diri sendiri, kau harus melepas ribuan lapis yang bukan dirimu. Lapisan yang diberikan sekolah, agama, keluarga, sosial media. Dan untuk melepas itu semua, kau harus siap sendiri. Tapi di kesendirian itulah kau akan menemukan keheningan yang bukan kekosongan, melainkan kebebasan. Penutup. Penderitaan tidak akan pergi, tapi kau bisa berdiri tegak di hadapannya. Dan ketika kau berdiri tegak, meski luka masih basah, meski tanganmu gemetar, kau sedang berkata kepada semesta, "Aku hidup. Aku memilih untuk tetap hidup, dan selama aku hidup, aku akan terus bangkit." No one can build you the bridge on which you, and only you, must cross the river of life. Tak seorang pun bisa membangunkan jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai kehidupan. Hanya kau sendiri yang bisa. Kau mungkin tidak akan cepat. Kau mungkin tidak akan indah. Tapi setiap langkahmu adalah satu pernyataan eksistensi. Bahwa meski kau jatuh, meski kau hancur, meski semuanya gelap, kau menolak padam. Dan itu cukup. Untuk menyalakan dunia kecilmu, untuk menyalakan hidupmu sendiri, untuk bangkit.